Om Swastiastu. Hai sobat dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan menceritakan suatu kisah Purana, yang dimana kisah Purana ini yaitu adalah Matsya Awatara. Sebelum saya masuk ke cerita, izinkan saya menjelaskan dulu kapan terjadinya Matsya Awatara ini terjadi. Matsya Awatara terjadi pada kisah Manwantara, peralihan dari Manwantara ke-6 ke Manwantara ke-7. Matsya Awatara itu terjadi dua kali, yang dimana Dewa Wisnu itu bersabda kapanpun dunia mengalami masalah atau ada yang mengancam tentang kehidupan manusia yang ada di alam semesta ini, maka Dewa Wisnu akan turun dan menyelamatkan bumi beserta isinya. Pada Matsya Awatara pertama itu muncul pada saat Iblis Hayagrewa memanfaatkan waktu istirahat dari Dewa Brahma untuk mencuri kitab suci Dewa, yang dimana kitab suci tersebut disembunyikan di lautan Garbhodaka. Pada saat Dewa Wisnu mengetahui hal tersebut, beliau langsung turun dan menjelma sebagai manusia Matsya Awatara, yang dimana itu merupakan adalah manusia berwujud ikan besar, dan dimana Dewa Wisnu melawan Hayagrewa untuk menyelamatkan kitab suci Weda yang dicuri oleh Hayagrewa tersebut. Setelah Hayagrewa dikalahkan, kitab suci tersebut dikembalikan kepada Dewa Brahma, dan Dewa Brahma langsung menyebarkan kitab suci Weda itu kepada Brahmana-Brahmana yang ada di bumi. Itu adalah kisah singkat dari Matsya pertama. Selanjutnya kisah Matsya Awatara yang kedua ini, seperti yang pemirsa mungkin sudah ketahui, yang dimana pada saat Maharaja Satyabrata itu sedang melakukan tapa brata pada kegiatan sehari-harinya, dia menemukan di tepi sungai dia menemukan satu ikan kecil yang memohon untuk pertolongan agar dia bisa diselamatkan oleh Maharaja Satyabrata ini. Nah, ketika Maharaja Satyabrata ini melihat ikan tersebut, dia merasa kasihan dan langsung membawa ikan tersebut ke istananya dia dan menempatkan ikan tersebut di salah satu akuarium yang kecil. Keesokan harinya, ketika Maharaja Satyabrata ingin melakukan penyembahan di sungai di dekat kerajaannya, dia melihat ikan tersebut loncat dan melihat ikan tersebut ternyata sudah membesar. Lantas Maharaja Satyabrata langsung mengambil wadah yang lebih besar lagi agar ikan tersebut muat dan bisa berenang dengan bebas di sana. Namun setelah ditinggal selama beberapa menit kemudian, ikan tersebut berubah kembali menjadi lebih besar lagi, dan langsung wadahnya itu diganti lagi oleh Maharaja tersebut. Nah, setelah ditinggal beberapa menit lagi, ikan tersebut berubah lagi menjadi besar. Dan langsung Maharaja mengambil lagi dong tempat yang lebih besar. Berapa menit kemudiannya lagi, ikan tersebut sudah semakin membesar sehingga tidak ada wadah lagi yang tersedia untuk menempati ikan tersebut. Lantas Maharaja tersebut bingung dan langsung membawa ikan tersebut ke sungai. Nah, setelah membawa ikan tersebut ke sungai, lalu Maharaja sadar bahwa ikan tersebut itu adalah jelmaan dari Dewa Wisnu, dan ikan tersebut berubah menjadi Dewa Wisnu, yang dimana Dewa Wisnu langsung memberikan pesan kepada Maharaja Satyabrata ini untuk segera membuatkan kapal yang besar, kapal yang besar untuk menampung semua makhluk hidup, mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semuanya, yang wanita dan yang pria, yang jantan maupun yang betina. Nah, kenapa seperti itu? Karena dalam waktu 1 minggu kemudian itu akan terjadi banjir yang sangat besar yang bisa menghancurkan bumi dan seisinya. Nah, maka dari itu Dewa Wisnu memberikan tugas kepada Maharaja Satyabrata ini untuk segera membuatkan kapal yang besar sehingga bisa mengangkut semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, seminggu kemudian Satyabrata langsung kapal tersebut sudah selesai, dan langsung Satyabrata Maharaja ini menampung semua Brahmana dan tumbuh-tumbuhan dan hewan semuanya itu di dalam kapal tersebut.
dan berharap apa yang dikatakan Dewa Wisnu itu benar gitu. Nah, seketika banjir tersebut datang dan langsung mengombang-ambing kapal mereka. Nah, di sana Maharaja Satyabhrata bersama Brahmana-Brahmana lainnya berdoa dan menunggu agar Dewa Wisnu datang menyelamatkan mereka. Nah, pada saat kemudian Dewa Wisnu datang dengan wujud ikan yang sangat besar, yang dimana Dewa Wisnu datang langsung menyelamatkan kapal tersebut dengan menggunakan naga basuki sebagai tali dan langsung menggiring atau bisa dibilang jadi nakodanya gitu ya, agar menjaga kapal tersebut agar tidak tenggelam. Nah, pada saat kejadian banjir tersebut, disitulah para Maharaja dan Brahmana-Brahmana itu belajar terkait dengan Weda-Weda dan ya selama menunggu banjir tersebut gitu. Nah, setelah beberapa hari kemudian banjir tersebut berakhir dan mereka pun selamat gitu. Nah, setelah banjir tersebut selesai, nah disitulah Maharaja Satyabhrata beserta para Brahmananya itu diberikan tugas lagi untuk menyebarkan ajaran-ajaran dari Weda, kitab suci Weda, kepada semua makhluk hidup yang akan lahir kembali. Ya, lahir kembali karena itu kan peralihan masa dari Manwantara ke-6 ke Manwantara ke-7 gitu. Itu dia sinopsis yang dari kisah Matsya Purananya ini. Selanjutnya saya akan menceritakan dari insiden yang terjadi, yang dimana pada insiden kemunculnya Matsya Awatara yang pertama itu, insidennya adalah yang dimana Hayagrewa mencuri kitab suci Weda, dan yang kedua Dewa Wisnu datang dalam wujud ikan yang sangat besar dan melawan Hayagrewa demi menyelamatkan kitab suci Weda. Pada cerita Matsya Purana yang kedua, yaitu insiden yang terjadi adalah dari ikan yang kecil yang diselamatkan oleh Maharaja Satyabhrata itu menjadi sangat besar, dan ikan tersebut dibawa ke sungai dan berubah wujud menjadi Dewa Wisnu. Lalu insiden yang kedua yaitu pada saat terjadinya banjir besar dan Dewa Wisnu muncul sebagai Matsya Awatara dalam wujud ikan yang sangat besar dan menyelamatkan kapal tersebut dengan menggunakan naga basuki sebagai talinya. Nah, itu dia dari insiden yang terjadi dalam Matsya Purana. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat yang bisa kita petik dari cerita Matsya Purana ini adalah kita harus menolong antara sesama makhluk hidup, terutama bukan juga sesama tentang manusia, namun kita harus menjaga dan melindungi sesama makhluk hidup, terutama hewan dan juga alam juga lebih tepatnya, agar kita bisa hidup lebih harmonis dan bisa menjaga satu sama lain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan, penyampaian kata-kata, dan cerita lain sebagainya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.